Waktu itu saya bertanya ke diri saya sendiri kalau kira-kira mana partai yang kita masih bisa lihat 20-30 tahun lagi masih ada. Dan saya lihat itu ada di Partai Golkar. Ketika waktu itu sebetulnya ditawari untuk menjadi caleg, rasanya udah nggak ada opsi lain di kepalaku selain Jakarta Selatan. Karena di balik kemegahan itu, di balik hingar-bingar itu masih ada daerah-daerah yang sebetulnya masih underdeveloped atau belum belum terbangun dengan baik. Kita ini memang capek kerja mungkin sampai malam segala macam, tapi ya sebenarnya untuk masyarakat-masyarakat ini juga loh, dan itu akhirnya menjadi penyemangat untuk kita juga sih. Karena dari satu hari ini menentukan 5 tahun kita ke depan loh. Dan bukan cuma 5 tahun kita ke depan, bisa jadi ini menjadi salah satu tonggak untuk pembangunan 10, 20, 30 tahun lagi mendatang. Ketika aku turun sebenarnya malah yang muda-muda itu kita kan banyak beranggapan, wah ini anak muda nih apatis, anak muda nih kaum rebahan, anak muda nih kerjanya main Karena itu game. Kalau misalnya nanti Partai Golkar jadi, nanti stabilitas internet bagus, nanti kecepatan internet tinggi, sehingga nanti mereka yang main Mobile Legend, mereka yang main apa semua aman. Bahwa sebetulnya banyak sekali hari-hari ini caleg itu ketika turun di masyarakat, masyarakat melihat juga caleg itu sebagai seorang Superman atau seorang superhero yang dianggap bisa menyelesaikan seluruh masalah yang mereka miliki, yang masyarakat punya gitu. Caleg itu punya visi misi apa segala macam, A B C D segala macam, tapi kalau misalnya tanya balik, apakah itu emang benar tugas yang legislatif? Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagols. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Sobat Kagol, di awal tahun baru. Selamat tahun baru. Ini hari ini tuh hari kita sebenarnya udah berapa hari lalu kita mulai masuk bekerja ya. Seperti biasa Kabar Golkar akan memberikan yang terbaik untuk seluruh Sobat Kagol dimanapun kalian berada. Aduh, hari ini happy banget ya, makanya aku pakainya cerah-cerah nih ya, secerah hati Sobat Kagol yang ada di sana ya. Dan kali ini kita akan ketemu lagi di podcast Kagols ya, Kader Ngobrol Santai, yang mana kita akan memberikan informasi-informasi caleg kader muda Partai Golkar yang ada di seluruh Indonesia. Tapi memang ya agak susah yang ada di luar DKI Jakarta ya, karena memang harus hadir ke dalam studio kita yang sederhana ini. Jadi kita akan paling banyak itu mentok di DKI Jakarta gitu ya, kemarin dari mungkin Jawa Barat gitu. Dan nanti kalian Sobat Kagol yang mau pas datang ke Jakarta, yang mau ikutan ikut nimbrung di programnya Kabar Golkar ini, podcast ini Kagols, bisa hubungin kita ya, tapi H-2, jadi kita bisa menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu narasumber kader muda Partai Golkar dari pemilihan Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta meliputi Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan Setiabudi. Anggoro Kresno Abiwangsa. Halo. Thank you Mbak Angel for having me. Thank you. Halo Sobat Kagol semuanya. Apa kabar? Tentunya harus baik-baik aja karena masih tahun baru, jadi semangat baru ya. Jadi selamat Natal dan Tahun Baru ya untuk semua sahabat Kagol. Iya. Terima kasih Mas Anggo udah berkenan hadir Terima kasih di kembali. awal tahun ini ya. Karena kader muda Partai Golkar emang tuh tidak boleh lesu, lemah ya. Tapi harus tetap semangat gitu ya. Semangat. Itu kayak Bang Maman kemarin ketua Bapilu ya. Itu ada di feeds-nya Kabar Golkar itu. Dia selalu memberikan semangat. Kenapa ya itu orang ya? Selalu karena memang energi dan ininya luar biasa ya, dan itu menular kayak Angel. Ya? Betul, menularkan kita terutama yang kader-kader muda supaya terus betul-betul memperjuangkan Partai Golkar terutama untuk kemenangan di tanggal 14 Februari nanti. Benar, asik. Jadi Sobat Kagol yang mau mengenal lebih dalam dari Mas Anggoro Kresno Abiwangsa ini, kita akan mengulik-ngulik ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku
nanti tanyakan ke Mas Anggo. Tapi pertanyaannya santai-santai aja kan? Santai-santai kan. Kagolsnya gimana nih? Podcast Kagols, kader ngobrol santai. Kader Jadi ngobrol santai ya. gitu. Jangan serius-serius sekali Jangan lah kita. serius-serius sekali. Baru tahun baru ini. Nah, gimana Mas Anggo? Kita untuk Sobat Kagol tahu bahwa Mas Anggo ini adalah tenaga ahli DPR RI dari anggota Komisi 1. Mbak Nurul Arifin, siapa yang nggak kenal Mbak Nurul Arifin udah pasti ya. Mbak Nurul Arifin ini lagi hot-hotnya banget nih di TikTok ya. Nah, gitu ya? Iya, dia Apa kayak selalu dikit-dikit ada aja gitu yang dia perbuat apa aja gitu. Karena memang dia kan wakil ketua umum ya. Betul. DPP Partai Golkar bidang komunikasi, komunikasi dan informasi. Komunikasi dan informasi. Iya. Jadi emang selalu memberikan update-update terbarunya ya, apalagi di dapilnya beliau ya. Iya, Jabar 1. Jabar 1. Kota Bandung, Kota Cimahi. Jadi buat yang Kota Bandung, Kota Cimahi juga jangan lupa pilih Teh Nurul nomor 1. Sekalian promosi. Sekalian informasi. Boleh dong. Mbak Nurul nih TA-nya ada di sini, Angel culik sebentar ya. Siap, mohon izin. Nah, tapi banyak yang nggak tahu bahwa Mas Anggo ini memang dia lulusan dari UI ya. Dari lihat CV-nya aku lihat lulusan UI. Kayaknya satu keluarga UI semua ya. Kakak adik ya UI semua kebetulan. Gila, aku tuh lihat di Instagramnya ya. Itu jaketnya jaket kuning semua. Iya, jadi memang dari mahasiswa pun udah kuning-kuning kita. Iya benar ya. Kalau di black berarti darahnya kuning ya. Karena kebetulan ibu itu senengnya warna kuning. Jadi makanya kayaknya udah pas tuh. UI terus habis itu Golkar kayaknya memang udah garisnya begitu. Oh, udah garis tangannya udah kayak gitu. Iya, karena udah ibu sukanya dari kuning, jadi dari dulu rumah isinya kuning semua. Jadi udah berarti memang udah cocok jadi kader Golkar. Iya. Nah, tapi Sobat Kago juga mesti tahu bahwa Mas Anggo ini ternyata cucu dari seorang politisi senior yang sudah meninggal tapi ya Eyang ya, kita manggilnya Eyang. Itu yang akan kita kulik lebih dalam lagi ya. Jadi gimana tuh? Bisa ceritain gak Sobat Kagol gitu tentang Eyang? Eyang ya. Iya, jadi mungkin itu juga jadi salah satu panutan ya untuk Angel. Kita masuk ke partai itu atau masuk ke dunia politik karena Eyang dulu memang aktif dunia politik. Walaupun memang bukan Golkar dulu partainya. Ya. Jadi gimana tuh Mas? Jadi Eyang dulu kebetulan memang kader PDI ya. Waktu itu kebetulan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI dari tahun 86. Jadi karena pengalaman beliau itulah, jadi ketika kita waktu kecil tuh Kak Angel banyak banget tuh mendengar cerita-cerita Eyang, kayak gimana kiprahnya, bagaimana Eyang juga banyak bantu masyarakat. Terutama pada zaman itu kan memang apa ya, bisa dibilang dunia politiknya kan apa ya, berbeda lah situasinya dengan hari ini. Jadi banyak tantangan-tantangan, tapi juga dari tantangan-tantangan itu juga banyak juga hal-hal yang bisa ditelurkan, ide-ide, gagasan yang sekiranya mungkin bisa kita bantu teruskan juga dan sebetulnya masih relevan juga sampai hari ini. Jadi mungkin itu sih salah satu trigger atau salah satu pemantik Anggo juga masuk ke dunia politik. Iya. Terus dari merah ya, benderanya merah. Terus itu kamu sekarang di kuning gitu ya. Itu Eyang nyuruh atau gimana? Ya bisa dibilang kalau nyuruh sih nggak directly nyuruh sih sebenarnya, nggak langsung menyuruh gitu. Cuma pasti ada proses diskusinya, ada proses dialognya. Memang waktu itu ada opsi-opsi, tapi memang akhirnya jatuh kepada Partai Golkar karena kita sama-sama ngelihat bahwa di Partai Golkar inilah kita ini sebagai kader yang mau mulai meniti karir dari bawah, itu kita sama-sama punya mimpi untuk suatu hari nanti bisa untuk memegang jabatan-jabatan atau bisa menempuh posisi-posisi lebih mungkin lebih terbuka jalurnya, bisa dibilang ya, lebih demokratis lah secara proses politik di dalam internal partainya, sehingga kita bisa membayangkan kita bisa nih berkarir. Karena waktu itu salah satu alasan simpelnya itu sebenarnya ini ya, kita ngeliat kita mulai karir politik usia yang cenderung masih muda. Memang dari bawah banget dan juga bener-bener meniti karirnya bener-bener ya jauh lah dari bawah gitu. Jadi kita ngeliat mungkin di puncak karir kita tuh mungkin masih bisa dibilang 20-30 tahun lagi dari hari ini, Kak Angel. Dan waktu itu saya bertanya ke diri saya sendiri kalau kira-kira mana partai yang kita masih bisa lihat 20-30 tahun lagi masih ada. Dan saya lihat itu ada di Partai Golkar. Karena memang
pasti Mbak Angel juga tahu ya, ada tantangan kalau kita misalnya berkarir di satu partai lalu pindah partai, itu kan nggak akan semudah itu. Pasti Iya, kan ada proses-proses betul. apa namanya adjustment, proses-proses penyesuaian yang sebetulnya nggak mudah juga. Mm-mm. Makanya lebih baik memang dari awal kita menentukan partai yang memang kira-kira secara sistem sustain begitu, secara sistem, secara kepartaian itu kita masih bisa lihat, oh ini memang partai politik yang kita lihat secara 20-30 tahun lagi masih ada. Karena Partai Golkar bukan partai ketokohan kan bisa Iya, dibilang. betul. Kita partai Banyak yang tokohnya. banyak tokohnya, kader-kadernya luar biasa, dan di situ pula proses demokrasinya di dalam internal partainya juga berjalan dengan luar biasa sehat begitu ya. Sehingga dengan harapan itulah, dengan pengetahuan itulah, maka kita menjatuhkan pilihan kita ke Partai Golkar. Iya, jadi pada saat itu Eyang masih hidup ya waktu kamu masih itu ya? Masih. Jadi memang banyak waktu itu awal-awal karir politik kita banyak discuss dan juga banyak mendapat masukan juga dari yang. So ya. Yeah. Jadi aku tuh Sobat Kagol, jadi aku tuh beberapa kali main ya ke rumah Mas Anggo, terus Anyway, disclaimer kita udah kenal agak lama ya, Iya, dan banyak kerja bareng ya. benar. Nah, pada saat itu tuh juga aku ke tempat keluarganya Mas Anggo juga ya, tempat rumah Eyang ya waktu itu ya. Jadi Eyangnya Mas Anggo sama opaku tuh berteman baik ya. Berteman baik ya. Iya, dari zaman dulunya. Dari zaman dulu ya. Dulu pokoknya intinya dulu tuh penguasa mereka ini luar biasa lah yang kita ya. Gagasannya, idenya dahsyat dan luar biasa. Ya, Yes. Ya ampun, akhirnya memutuskan untuk di kuning ya. Padahal Eyangnya merah gitu. Tapi masih tetap berhubungan baik gak sih kalau sama teman-temannya Eyang di? Oh iya, pasti, terutama yang udah tokoh-tokoh senior begitu kan, karena kan banyak juga sebetulnya yang dulunya mungkin juniornya Eyang yang saat ini sebetulnya ya masih ada, masih sehat, dan itu juga akhirnya kita banyak berdiskusi juga dan banyak mendengar masukan. Jadi masih kontak of course. Iyalah, sekjen PDI gitu ya. Gimana langsung lagi dari sekjen PDI itu. Iya, pada zaman itu Eyang Niko Daryanto. Sekjennya Pak Suryadi dulu. Oh, luar biasa ya kan. Nah, pada saat untuk memutuskan di kuning, akhirnya mungkin bisa ceritakan ke Sobat Kagol bahwa Mas Anggo ini adalah berproses ya. Ini dari awalnya masuknya di provinsi dulu apa segala macam, mungkin bisa ceritain sedikit. Awalnya ya, tadi sebenarnya udah di intro dikit bahwa aku kan sebenarnya bantu Tenurul ya. Itu sebetulnya memang awal masuk kenal dengan Partai Golkar itu karena aku dari zaman kuliah sempat bantu jadi tim relawannya Tenurul. Jadi waktu itu kan Tenurul kan sempat maju ya pilkada wali kota pilwalkot kota Bandung. Di situ aku dapat kesempatan yang masih mahasiswa, masih nggak tahu apa-apa nih ya. Karena waktu itu memang aku anak ekonomi UI, jurusannya ilmu ekonomi, dan waktu itu ketika kalau pilwalkot kan lebih banyak isu-isu ya. Maksudnya beda dengan legislatif, kalau pilwalkot tuh lebih banyak isu-isu, program-program segala macam, dan aku waktu itu banyak bantu untuk masalah kebijakan-kebijakan publiknya, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi seiring berjalannya waktu memang bisa dibilang kita akhirnya banyak kecemplung juga dengan politik praktisnya. Of course kan kita pasti di dunia politik kan nggak bisa ngurusin satu. Kadang-kadang kita pasti akan bantuin hal-hal lainnya juga. Sehingga akhirnya ya kita banyak berkecimpung juga dengan politik praktisnya. Sehingga walaupun pada pilwalkot Tenurul belum dapat kesempatan untuk menjadi wali kota, tapi ketika maju legislatif 2019 itu Tenurul dapat menang untuk dapat kursi di DPR RI dari Dapil Jabar 1. Dan ketika itu dengan kita diberikan kesempatan memang oleh Tenurul, kesempatan yang luar biasa untuk diajak menjadi tim tenaga ahli beliau di DPR RI. Sehingga dari situlah akhirnya kita yang ekonomi kan backgroundnya, wah ini dunia politik nih. Belum lagi di DPR kan sebenarnya kalau di DPR kan lebih banyak berhubungan dengan bidang hukum sebetulnya kan, karena terutama untuk ngurus legislasi dan segala macamnya. Jadi background hukum tuh sebetulnya sangat beneficial untuk di DPR RI. Dan kita background ekonomi, apakah bisa nih segala macam. Tapi ya karena kesempatan itu dan akhirnya kita dengan tekad yang besar untuk belajar ya akhirnya kita jalanin, dan habis itu ya jadilah kita tenaga ahli dan membantu Tenurul di Komisi 1 yang bidangnya pertahanan, luar negeri, komunikasi dan intelijen, which is itu jauh juga dari ekonomi gitu. Tapi tetap itu proses pembelajaran yang luar biasa. Itu kita jadi belajar akhirnya politisi itu memang harus adaptif ya, harus kita nggak bisa menjadi seorang
spesialis, kalau bisa menjadi seorang generalis. Di mana kalau misalnya kita sebagai kader tuh harus siap ditempatkan di berbagai macam posisi. Sehingga dari situlah akhirnya mulai habis itu baru resmi tuh. Jadi setelah tahun 2020 itu akhirnya aku baru resmi menjadi kader Partai Golkar. Jadi sebelumnya nggak pernah megang KTA. Baru pegang KTA tuh 2020. Di situ akhirnya menjadi pengurus di Partai Golkar Kota Administrasi Jakarta Selatan. Gitu. Jakarta Selatan, betul. Sehingga sampai hari ini dipercaya menjadi wakil ketua OKK, Organisasi Kaderisasi Keanggotaan di Jakarta Selatan. Ya, itu inti loh dari organisasi itu ada di OKK loh. Jadi kamu dapatnya langsung bagus loh itu loh ya. Awalnya belum itu dulu. Awalnya belum. Itu. Awalnya masih dari anggota biasa dulu. Anggota biasa, lalu ada revitalisasi pengurus, naik jadi wakil sekretaris, habis itu ada revitalisasi lagi baru jadi wakil ketua. Itu untuk yang di kepartaiannya. Tapi karena memang support daripada kerja-kerja tenurul di DPP, akhirnya banyak juga berkecimpung di DPP. Seperti kalau di Lembaga Komunikasi dan Informasi itu LKI ya. LKI itu adalah salah satu lembaga yang support untuk kebijakan komunikasi dan informasinya DPP. Di situ kebetulan aku bantu juga. Jadi ya akhirnya udah kita bantu dari dari semua, pokoknya apapun yang bisa kita bantu kerjain lah. Iya, itulah perjalanan ya. Perjalanan dari Mas Anggo di Jakarta Selatan ya. Makanya ini ada slogannya dia ini GOKS gitu ya. GOKS, Anggo ke Selatan. Nah, berarti kan milih selatan itu berarti dari situlah ya. Kenapa? Sorry. Kena milih dapilnya di selatan itu karena itulah kalau ya. milih dapil di selatan karena aku kebetulan juga lahir besar di Jakarta Selatan, Angel. Lalu orang tua juga lahir besar sebetulnya di Jakarta Selatan. Sehingga ketika waktu itu sebetulnya ditawari untuk menjadi caleg, rasanya udah nggak ada opsi lain di kepalaku selain Jakarta Selatan, karena ini daerah yang udah aku kenal, hari-hari aku tinggal di situ, berkegiatan di situ, beraktivitas di situ, sehingga ini menjadi udah menjadi natural aja gitu loh untuk maju di Jakarta Selatan ini, di Dapil 7 terutama. Yang tadi ya, Dapil 7 Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan, dan Setiabudi yes. Gitu. Jadi kalau ngelihat Sobat Kagol bisa dilihat di Instagramnya Mas Anggo, itu @anggo @a.anggorokresno. @a.anggorokresno ya. Itu bisa dilihat kegiatan-kegiatan Mas Anggo selama turun di dapil. Nah, ini mengingat waktu hanya tinggal 1 bulan lagi. Iya, cepet banget ya. Gila ya, emang kita 75 hari doang ya kan? Iya. Nggak kayak yang tahun 2019 ya. Pada saat itu 2019 itu panjang hampir ya. 6 bulan mungkin ya. Iya, oke. Kalau sekarang nih kita masih ada 1 bulan lagi ya untuk semua caleg itu turun mempromosikan diri ya. Mempromosikan diri ya, yes. Untuk masyarakat gitu. Apa saja yang akan diperbuat atau menyerap aspirasi-aspirasi mereka gitu ya. Jadi sepanjang turun di kampanye ini ya. Apa yang ditemukan di Jakarta Selatan, permasalahan yang paling sering ditemukan? Permasalahan paling sering ya. Sebenarnya ada banyak sekali masalah yang aku sendiri sebetulnya sebagai warga Jakarta Selatan itu baru tahu ketika aku akhirnya nyalek dan akhirnya turun langsung ke bawah. Bayangin Mbak, ini situasi di Jakarta Selatan dan ini bukan Jakarta Selatan yang ujung-ujung ya. Ini kita waktu itu turun di Gandaria Selatan. Ini Gandaria untuk Sobat Kagol yang berada di luar DKI Jakarta. Ini kalau Jakarta Selatan tuh gimana ya? Jakarta Selatan tuh kayak gaulnya gitu, tempat gaul kan, dipikirkan tempat gaul, lalu tempat yang udah keren-keren, tempatnya ini. Bayangin, masih ada 1 RT, bahkan ada beberapa RT itu yang mereka masih nggak punya MCK sendiri, Mbak. Hah? Mereka itu masih pakai MCK umum bersama. Jadi ada 1 RT yang itu mungkin kakaknya ada sekitar 200-300 kakak. Itu MCK-nya itu mereka sharing. Giling, Jakarta Selatan. Mereka pompa airnya, mereka nyebutnya masih pompa air dragon. Jadi mereka yang masih mompa manual begitu. Ini di Gandaria loh. Jadi sebetulnya ini di dapil, itu Gandaria itu di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru tempat yang orang pikir wah kan terkenalnya Senopati, terkenalnya Pondok Indah, tempat-tempat keren. Tapi ternyata masih ada di balik kemegahan itu, di balik hingar-bingar itu masih ada daerah-daerah yang sebetulnya
masih underdeveloped atau belum terbangun dengan baik gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga sebetulnya bahwa bagaimana caranya sebetulnya kita kan melihat negara itu sebagai salah satu tools atau salah satu institusi bagaimana caranya redistribusi kekayaan itu terjadi. Redistribusi kekayaan itu terjadi karena negara mengambil pajak menjadi APBD dan APBD itu disalurkan untuk program-program kepada masyarakat. Nah, hari ini bagaimana penyaluran atau program redistribusinya itu? Apakah hari ini berjalan dengan baik? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Kembali lagi, itu kita kalau misalnya kita bicara Jakarta yang udah sangat maju aja masih punya ini, apalagi di daerah lain, bener kan? Gitu loh. Miris nggak sih ini? Sebetulnya yes, itu miris sekali, miris sekali. Mereka bisa bilang ya mereka udah nggak tahu lagi, karena menjadi tantangan karena mereka tinggal di situ. Nah, ini juga ada tantangan lagi di Jakarta nih. Mereka tinggal di situ udah puluhan tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun yang tinggal di situ. Tapi mereka tanahnya tuh masih nyewa. Jadi itu sebenarnya tanah satu milik pribadi dalam satu sertifikat milik seseorang tuan tanah. Sehingga ketika waktu itu ada pemerintah provinsi datang mau masuk, mau melakukan kegiatan atau mau mengintervensi lah, mau membangun gitu, mendapatkan penolakan dalam tanda kutip dari pemilik tanahnya karena itu dianggapnya milik tanah pribadi, bukan urusan negara untuk urus itu. Nah, jadi akhirnya pemerintah provinsi nggak bisa juga untuk membantu tadi misalnya di Gandaria Selatan yang RT-nya MCK-nya masih sharing. Nah, habis itu akhirnya gimana? Apakah ada proses mediasinya antara si masyarakat dan juga pemerintah provinsi dan juga pemilik tanahnya itu. Nah, disitulah sebetulnya tugas para politisi menjadi jembatan supaya ketiga stakeholders itu benar-benar bisa duduk bersama dan bisa memecahkan masalah. Oke, ini ada masalah nih. Mereka masalah kehidupannya di RT-RT ini masih belum berjalan dengan baik nih. Tapi kan itu masalah yang harus bisa diselesaikan. Jangan sampai kita acuh tak acuh dan akhirnya masyarakatlah yang menjadi korbannya, masyarakatlah yang menjadi terkena dampaknya dengan keabaian itu. Itu masih satu masalah. Belum lagi kita bisa masalah bicara KJP. Banyak masalah kartu Jakarta Pintar itu yang tidak terdistribusi dengan baik. Udah daftar lalu abis itu nggak jelas rimbanya. Jadi macet gitu ya. Jadi cuma untuk mendaftar tapi informasi betul lolos atau enggaknya itu yes, itu program-program gitu juga susah. Belum lagi ada masalah kita temukan juga. Jadi kalau di Jakarta kan ada namanya kader-kader ya. Jadi ada kader Dasawisma, ada kader Posyandu, segala macam. Mereka adalah menjadi penggerak dari kegiatan-kegiatan aktivitas di tengah masyarakat. Itu bisa loh ada dana operasionalnya itu dipotong-potong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu bagaimana juga akhirnya para bisa dibilang kita kan yang mewakili masyarakat menyuarakan itu tugasnya adalah untuk membongkar dan juga mencari tahu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah supaya apa yang sudah menjadi hak masyarakat itu tidak mendapatkan potongan-potongan. Banyak sekali sebenarnya itu masih bicara yang real dan betul-betul teknis. Kalau kita bicara masalah polusi udah pasti, masalah banjir udah pasti, masalah kemacetan udah pasti. Apalagi lagi Januari ini lagi banyak. Nah iya, udah mulai masuk musim hujan kan. Mereka ada yang hujan cuma 15-20 menit, habis itu genangnya bisa sampai berjam-jam. Itu masalah real di kota Jakarta hari ini. Dapil yes, itu yang dianggap tempat paling keren Jaksel nih ya. Ternyata problemnya sebenarnya enggak. Ya, permasalahan beberapa permasalahan yang memang harus, makanya emang Sobat Kagol emang harus ada nih anak-anak muda yang punya energi lebih ya ketimbang Mas Anggo sama aku tuh mungkin usianya berbeda jauh ya gitu. Mas Anggo kan masih muda banget ya. Energinya masih benar-benar full gitu ya energinya ya. Kita mengimbangi energi Mbak Angel aja sebenarnya. Gitu. Jadi sehari bisa berapa titik? Sehari berapa titik? Ya, kita maksimal 3 titik sih paling tetap ya. Itu juga udah ya karena Jakarta balik lagi macet ya. Jadi mobilitasnya jadi memang memang tidak bisa begitu cepat karena 3-4 titik aja tuh udah lumayan. Tapi ya tetap harus kita jalanin. Tapi konsisten ini ya? Setiap hari atau Jumat Sabtu Minggu atau sebetulnya kalau tiap hari enggak sih. Karena sebetulnya balik lagi masih ada tanggung jawab pekerjaan di kantor yang harus tetap diurus. Sehingga akhirnya ya ketika ada waktu lowong tetap akhirnya disempatkan untuk turun.
Iya, Gitu. aku lihat sih di Instagramnya, rajin juga, maksudnya Mas Anggo. Terhitung rajin ya itu Iya kan ya. dong. Soalnya banyak banget apa namanya orang-orang yang lagi pada nyalek itu cuma pasang baliho aja. Oh, oke. Iya, jadi pasang baliho aja tapi nggak turun menyapa masyarakat gitu. Kalau Mas Anggo bisa dilihat di Instagramnya, Mas Anggo memang konsisten untuk turun ya menyapa masyarakat di dapil gitu. Jadi profil yang ada di dapil itu gimana? Profilnya pekerjaannya atau Pekerjaan ya. Sebenarnya itu sih kalau secara demografis ya, Jakarta Selatan tuh bisa dibilang diverse atau beragam banget. Itu tadi yang saya katakan, sebetulnya mau wilayah-wilayah yang develop atau yang terkembang dengan baik seperti wilayah mana kita bisa bilang wilayah Kebayoran Baru pun tadi ada yang masalah, ada yang ini ya, ada yang banyak ya isunya. Tapi misalkan ada daerah-daerah yang seperti Gunawarman, Wijaya itu daerah-daerah yang sebetulnya udah cukup bagus, ya mereka secara demografi secara ekonomi, strata pendidikan, of course lebih tinggi. Tapi balik lagi ada juga masalah daerah-daerah yang sebetulnya masih padat penduduk, daerah-daerah yang itu satu RT aja tadi yang saya sampaikan masih ada MCK itu ada juga di Jakarta Selatan. Jadi bisa dibilang Jakarta Selatan ini salah satu dapil yang secara pemetaan itu agak unik. Karena ada yang wilayah-wilayah yang elit banget, yang rumah-rumahnya gedongan, tapi ada yang betul-betul wilayah padatnya. Jadi memang pendekatannya tuh, terutama kalau konteksnya untuk kampanye ya, pendekatan untuk turun ke bawah menyapa masyarakat yang harus banyak, harus rajin tetap, tapi juga bagaimana kita melakukan pendekatan untuk kampanye ke wilayah-wilayah yang kita nggak bisa sentuh dalam tanda kutip untuk kita sapa langsung. Jadi memang akhirnya untuk masalah konten media sosial, lalu juga pemberitaan-pemberitaan di media online itu juga harus berimbang supaya yang mereka yang memang dari perumahan-perumahan besar itu tetap bisa melihat, oh ini loh calon legislatifnya, ini loh caleg yang bisa mewakili di daerah pemilihannya. Karena tentu kalau masukin atau ngetok rumahnya satu persatu belum tentu mereka ada di rumah. Kadang-kadang mereka pada kerja, pada kantor, pada sekolah dan segala macam, sehingga akhirnya dua pendekatan itu harus berjalan secara berkesinambungan sih, gitu. Jadi sosialisasinya Mas Anggo itu bercampur, karena kalau di Jakarta Selatan ya seperti tadi sudah diutarakan Mas Anggo itu beraneka ragam ya untuk profilnya gitu. Jadi yang rumah-rumah gedongan, jadi mau nggak mau harus dikasih tahu info-infonya itu melalui media sosial ya. Karena memang kalau untuk door to door kayak susah ya. Tetapi kalau dilihat di Instagram, balik lagi ya, dilihat di Instagram Mas Anggo banyak digemari oleh ibu-ibu. Ya enggak sih? Iya. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Nah, iyanya kok gitu sih jadinya. Nggak apa-apa, maksudnya menjadi lucu. Karena biasanya ini kerjaan tim juga sih. Kadang-kadang ketika lagi turun ya kita pasti menyapa ibu-ibu kan ibu-ibu senang gitu ya. Terus tiba-tiba ada aja nyeletuk tim, Bu, nih calegnya jomblo lo, belum nikah lo. Makin dikerubungin lagi, makin semangat lagi mereka untuk ini. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya happy gak sih kalau kayak gitu? Iya, of course lah. Kita senang banget kalau ngelihat antusiasme dari masyarakat atau dari ibu-ibunya itu tinggi ya. Itu juga menjadi energi buat kita, Mbak. Maksudnya ketika kita mungkin tadi udah turun berapa titik, tapi energinya mereka ini kan jadi, ini memang jadi ikutan semangat, nular begitu. Jadi memang kita harus lebih lagi bahwa memang menjadi pengingat juga bahwa ini emang kita ini memang capek kerja mungkin sampai malam segala macam, tapi ya sebenarnya untuk masyarakat ini juga loh, dan itu akhirnya menjadi penyemangat untuk kita juga sih gitu. So ya happy banget. Energinya nular gitu. Yes. Energi baiknya. Terus mengingat satu bulan lagi ya, 14 Februari ini kita hari kasih sayang, tapi diganti dengan hari kasih suara. Ya. Itu liburnya lumayan banyak tuh kalau dilihat ya. Itu hati-hati tuh sebetulnya. Kan karena kan kalau misalnya yang kerja itu ngambil cutinya tepat, itu bisa libur panjang sekali tuh. Iya, bisa sampai libur 11 hari tuh. Malah kadang-kadang kalau orang yang di Jakarta kan pekerjaannya emang udah capek ya, berangkat pagi pulang malam. Ini tuh jadi salah satu challenge juga di dapil kita tuh di Jakarta tuh. Kamu bisa ngasih informasi ke orang-orang itu tuh gimana tuh, ke konstituen-konstituen? Iya, pada akhirnya ini kita memberikan pengertian ya bahwa memang balik lagi demografinya banyak sekali juga yang pemilih kantoran, mereka yang mungkin secara load pekerjaan atau ini mungkin udah capek, udah lelah, sehingga
ada celah untuk liburan ini ngambil cuti 2-3 hari bisa dapat cuti panjang, itu pasti sebuah kesempatan yang mungkin mereka pikir nggak boleh mereka lewatkan. Tapi pada akhirnya aku juga memberikan pengertian sih bahwa sebetulnya terutama pada 14 Februari nanti mungkin silakanlah, mungkin kalau misalnya sebelumnya mau liburan atau setelah mau liburan itu silakan. Cuman khusus untuk 14 Februari mari kita datang ke TPS, mari kita menyoblos presiden, DPD, DPR RI dan DPRD yang betul-betul memang bisa mewakili suara kita, bisa mewakili kepentingan kita, sehingga akhirnya nanti negara ini betul-betul bisa dikelola dan bisa di-govern atau dijalankan oleh pemerintahan yang betul-betul searah dengan visi Indonesia Maju 2045. Kenapa? Karena dari satu hari ini menentukan 5 tahun kita ke depan loh. Dan bukan cuma 5 tahun kita ke depan, bisa jadi ini menjadi salah satu tonggak untuk pembangunan 10, 20, 30 tahun lagi mendatang. Jadi kita juga tidak boleh abai terhadap itu. Memang ini adalah salah satu bentuk pengorbanan kita terhadap NKRI, terhadap Republik Indonesia ini. Sehingga kita nggak boleh abai dan kita nggak boleh lupa bahwa itu juga menjadi salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Makanya silahkan kalau misalnya sebelumnya mau liburan atau setelah mau liburan, tapi kita betul-betul mengingatkan, betul-betul kita, jadi ketika kita turun kita juga bukan sekedar mempromosikan diri kita menjel, tapi kita juga sedikit memberikan edukasi politik juga gitu loh. Kita berkaca lah, misalkan ada kasus di Inggris, kasus di Brexit, di mana banyak yang tidak nyoblos, akhirnya Inggris keluar dari Uni Eropa. Ada juga case di mana di Amerika banyak pemilih Demokrat, Partai Demokrat yang mikir wah ini Trump udah pasti kalah nih dulu, tapi mereka pikir ya udah mereka nggak mau nyoblos, tapi akhirnya Trump menang. Bukan berarti Trump nggak boleh menang, cuman itu merupakan paradigma bahwa udahlah nggak perlu nyoblos, toh ini misalnya udah pasti menang, toh ini akhirnya mereka mikir wah gue kecewa juga ya kenapa dulu gue nggak nyoblos ya. Akhirnya mungkin mereka merasa itu cuma 1 vote, tapi bayangin kalau ada 100.000 orang mikir seperti itu menjadi dampak elektoral yang luar biasa dahsyat. Terutama di Jakarta ini bisa menjadi salah satu potensi. Jadi betul-betul kita ingatkan supaya untuk tanggal 14 Februari, mari kita datang sama-sama ke TPS untuk nyoblos. Benar. Kalau bisa nyoblos Partai Golkar kali itu. Oh iya dong. Kalau bisa lagi. Kalau bisa lagi. Sobat Kagol yang ngelihat ini harus nyoblos ke Partai Golkar gitu dong ya. Iya dong. Dan untuk di Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta harus sudah pasti nyoblos nomor 7. Dapil 7 nomor 7. Yes. Nah, jadi itu dong, harus cari yang berbeda ya, karena nanti di tahun 2024 kalau menurut KPU ya dari daftar pemilih tetap itu memang didominasi dengan anak-anak muda ya. Jadi waktu zaman itu 2019 ini masih dedengkotnya nih kayak milenial ini yang masih nyoblos. Nah, sekarang ternyata luar biasa banyak banget first timer yang mungkin mereka bingung datang ke TPS nih apa yang mesti mereka lakukan. Makanya emang akhirnya ketika turun kita banyak melakukan edukasi itu juga sih, terutama ke pemilih-pemilih muda. Betul. Karena ini banyak juga kesempatan pertama buat mereka kan. Iya benar. Berarti Mas Anggo kalau pas lagi sosialisasi bilang ke ibunya, Bu, ada anak-anak yang pemilih pemula nggak ya? Jangan lupa diajak. Ya ampun. Takutnya yang pemilih mula ini kebanyakan kasihkan main game di rumah. Betul banget. Tapi enggak ya. Tapi ketika aku turun sebenarnya malah yang muda-muda itu kita kan banyak beranggapan wah nih anak muda nih apatis, anak muda nih kaum rebahan, anak muda nih kerjanya main karena game. Itu Gen Z banget sih, rebahan tapi dapetin uang gitu. Tapi ini ya itu mindset ya. Tapi ternyata ketika kita turun kita ngobrol, mereka tuh jauh lebih kritis dan jauh lebih ini loh. Jadi diam-diam itu mereka sebetulnya menyerap informasi dan mereka mengolah informasi itu dengan cara dan gayanya sendiri. Yang mungkin kita yang generasi-generasi sebelumnya ini mungkin memang belum pahamin, tapi bukan berarti mereka apatis, bukan berarti mereka tidak punya opini terhadap isu-isu sosial atau isu-isu politik. Jadi itu juga jadi salah satu temuan yang menarik juga gitu. Nah, ini kan juga bagaimana kita ini kader-kader Partai Golkar nyalek gitu dan juga Partai Golkar sebagai sistem, ini gimana kita mengambil market itu juga, jangan sampai kita abai karena ini market yang luar biasa besar gitu. Dan mereka ini juga harus diperjuangkan aspirasinya. Bisa jadi ini kita kita mikir-mikir ngayal-ngayal aja. Bisa jadi
nanti kita ini caleg-caleg yang yang mewakili suara daripada Gen Z ini, kita memperjuangkan isunya. Contohnya apa, Mbak? Misalnya satu nih, memperjuangkan isu untuk internet lebih cepat dan lebih stabil. Kepentingannya apa? Supaya mereka main game-nya lebih enak. Supaya mereka main game-nya lebih cepat. Loh, itu salah satu isu loh. Itu salah satu isu yang sebetulnya politisi juga harus bisa untuk menangkap itu. Kalau misalnya memang, kita promosikan, kita kampanyekan, kalau misalnya nanti Partai Golkar jadi, nanti stabilitas internet bagus, nanti kecepatan internet tinggi, sehingga nanti mereka yang main Mobile Legend, mereka yang main apa, semua aman, semua ini loh. Itu salah satu ide, gagasan atau kebijakan yang betul-betul harus kita exercise atau kita pertimbangkan loh. Iya, bener kan? Bener. Dan itu memperjuangkan kepentingan milenial. Jadi Gen Z. Jadi makanya kita harus pinter-pinter bagaimana kita mengelola isu, bagaimana kita mengelola kebijakan publik itu sesuai juga dengan kebutuhan daripada kelompok-kelompok Gen Z ini. Gitu. Kita sih udah pasti kalau bisa DKI sih mungkin itu menjadi salah satu isu yang bisa kita perjuangin nih. Masalah misalnya ketika kita nanti duduk nih sebagai di Kebon Siri sebagai anggota DPRD, itu mungkin jadi salah satu isu yang bisa kita perjuangin di DPRD. Gimana internet yang ada di DKI Jakarta ini harus cepat nih supaya ntar anak-anak ini main game-nya lebih stabil lagi, lebih cepat lagi. Bukan apa-apa, ini industri gaming nih industri yang sebetulnya $1 million industri loh, dalam artian ini industri yang bener-bener lagi boom gitu. Dan kita nggak e-sport, yes, itu nggak bisa abai gitu. Dan gimana caranya kita provide dan kita juga meregulate itu juga begitu. Aku langsung pakai handphone. The power of digital. The power of digital, yes. Luar biasa ya. Luar biasa. Seperti yang ada di belakang kamera. Ya, tadi kamu ngomong gitu, mereka langsung tersenyum semua. Oh gitu. Ya. Ini betul Gen Z soalnya. Ini bagian daripada menyerap aspirasinya, makanya hasilnya begini. Hasilnya iya benar. Sepakat ya semuanya. Oke. Vote 7 berarti. Jadi emang harus ada seperti Mas Anggo ini ya, Goks ini ya, Goks Anggo ke Selatan, Goks asik. Yes. Jadi pada saat turun nih, ini pertanyaan terakhir nih dari aku. Pada saat turun, apa yang selalu diutarakan Mas Anggo untuk konstituen ya. Aku balik lagi. Tadi selain memperkenalkan diri, aku juga sedikit memberikan edukasi. Bahwa sebetulnya banyak sekali hari-hari ini caleg itu ketika turun di masyarakat melihat juga caleg itu sebagai seorang Superman atau seorang superhero yang dianggap bisa menyelesaikan seluruh masalah yang mereka miliki, yang masyarakat punya gitu. Tapi aku selalu memberikan pengertian bahwa kita ini legislatif itu tugasnya cuma ada 3. Fungsi pengawasan, ngawasin kerjaan, kalau di tingkatku berarti ngawasi kerja pemerintah provinsi. Fungsi anggaran, kita bahas bersama dengan pemerintah provinsi anggaran-anggaran, karena kebijakan tanpa anggaran itu omong kosong buat aku. Jadi kalau betul-betul kalau misalnya pemerintah provinsi berpihak kepada masyarakat untuk program-program yang mereka sampaikan, dukungan anggarannya juga harus jelas. Karena kalau enggak, ya itu berarti mereka hanya menjual ide-ide, hanya menjual program-program, tapi enggak ada realisasi jelas ya di anggaran, di APBD. Dan ketiga adalah masalah legislasi. Kita membuat meregulate bagaimana kehidupan bermasyarakat di DKI Jakarta ini supaya lebih baik, supaya lebih teratur, sehingga kita hidup lebih nyaman. Jadi tugas fungsinya anggota DPRD atau anggota legislatif itu nggak akan lepas dari 3 fungsi ini aja. Dan itu yang terus-menerus kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat juga teredukasi dengan baik. Gitu loh, bahwa kita bisa bantu, anggota DPRD bisa bantu untuk menyampaikan, bisa bantu untuk meneruskan kepada pemerintah provinsi atau dinas-dinas terkait masalah atau isu-isu yang ada di masyarakat. Tapi bukan berarti kita betul-betul bisa menyelesaikan semuanya. Bukan berarti kita benar-benar menjadi sinterklas yang datang membawa segalanya dan juga bisa mewujudkan semua harapan dan juga aspirasi. Tapi kita hanya bisa bekerja daripada 3 fungsi itu. Sehingga masyarakat juga akhirnya teredukasi dengan baik. Masyarakat juga menjadi lebih melek bahwa berarti caleg-caleg yang misalkan menjanji-janji itu bisa jadi mereka nggak ngerti ya tugasnya. Ya itu akhirnya masyarakat bicara itu sendiri, bukan kita yang ngasih tahu gitu loh. Karena memang ya itu faktanya. Kadang-kadang kan caleg itu punya visi misi apa segala macam A B C D segala macam,
Tapi kalau misalnya lu tanya balik, apakah itu emang bener tugas yang legislatif? Bisa jadi enggak loh. Karena yang punya kebijakan tuh adalah eksekutif. Dalam hal ini kalau dalam tingkatanku ya pemerintah provinsi. Kita hanya bisa bantu untuk balik lagi mengawasi kerjaan atau program-program itu terjalan dengan baik atau enggak. Bikin anggarannya supaya program-program yang itu dukungan anggarannya ini jelas, supaya sampai ke masyarakat jelas. Baik lagi konsep redistribusi kekayaan itu juga harus terjadi gitu. Dan ketiga ya masalah regulasinya. Jadi hanya di tiga itu aja, sehingga kita ini benar-benar masyarakat juga sadar bahwa oh ya politisi itu tugasnya adalah itu. Dan nggak bisa legislatif terutama tugasnya adalah tiga itu nggak bisa keluar dari itu, sehingga harapannya, dan saya juga selalu bilang juga ke masyarakat, kalau misalnya memang kadang-kadang politik ini masalah hati, kadang-kadang kalau saya turun ke masyarakat saya sampaikan, kalau misalkan memang masyarakat itu misalnya tidak berkenan untuk memilih saya, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi berdasarkan ilmu atau apa hal yang tadi saya sampaikan, mohon pilihlah calon legislatif yang benar-benar mengerti kapasitasnya, mengerti tupoksinya, sehingga mereka betul-betul bisa bantu memperjuangkan rakyat. Karena masalahnya hari ini, banyak sekali politisi-politisi yang dianggap masyarakat ingkar janji karena menjanjikan sesuatu yang bukan tupoksinya, bukan fungsinya, yang di luar 3 fungsi legislatif itu. Sehingga akhirnya politisinya yang kasihan, yang dianggap oleh ingkar janji. Masyarakatnya juga merasa dibohongin. Jadi saya tekankan selalu ke masyarakat, pilihlah politisi yang betul-betul mengerti tugas dan fungsinya supaya tidak mengecewakan masyarakat dan bisa akhirnya nanti bisa membantu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik, dan akhirnya dunia politik kita, kehidupan masyarakat kita akhirnya menjadi lebih ideal dan lebih baik. Mungkin itu sih yang selalu aku sampaikan. Gitu ya Sobat Kagol. Jadi bedakan antara legislatif dan eksekutif ya. Itu yang takut suka salah kaprah gitu ya. Oke, ini ada dari tim kreatif kita. Ya. Oh, sorry. Sebelum kita tutup dengan pertanyaan, boleh ya closing statement dulu, mengkampanyekan diri sendiri. Jadi Sobat Kagol yang ada, khususnya yang ada di Dapil 7 DPRD Provinsi DKI Jakarta, Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan dan Setiabudi, untuk memilih Mas Anggo. Silahkan melihat di kamera Mas Anggo. Halo kepada seluruh warga Dapil 7 di Jakarta Selatan yang ngeliputin Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi dan Pesanggerahan. Jangan lupa tanggal 14 Februari nanti buka kertas suara, cari pojok kanan atas yang logonya kuning sendiri, cari di urutan nomor 7 ada tulisannya tuh Anggoro Kresno Abiwangsa nomor 7. Itu dicoblos karena kita nanti bisa bantu warga-warga ini Dapil 7 untuk bisa mewujudkan aspirasinya dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah provinsi untuk nanti ditindaklanjuti dan kita benar-benar bersama-sama untuk membangun dunia politik yang lebih baik. Jadi 14 Februari nomor 4 partainya Partai Golkar dan nomor urut 7 Anggoro Kresno Abiwangsa. Kertas suara warna apa dong nanti? Kertas suaranya warna biru. Kertas suara warna biru itu jangan lupa. Ntar kalau kertas suara warna kuning nyoblosnya DPR RI soalnya ya. Bener juga. Kertas suaranya warna biru untuk DPRD provinsi. Yes. Ya, nanti kalian jangan skip ya pembicaraan kita dari awal sampai akhir, jadi bisa tahu wakil-wakil kalian yang akan nanti kalian coblos itu harus seberapa mengerti job desk-nya mereka ya. Jadi jangan salah pilih. Oke, kita masuk ke tim kreatif kita ini membuat tebak cepat ya. Seberapa paham caleg kalian tentang daerahnya pemilihan ya? Jangan susah-susah nih. Oke, jangan susah-susah. Tapi ini tebak cepat ya. Aduh, kalau nggak cepet nggak boleh googling. Nggak bisa. Benar semua kalau googling ya. Kalau zaman aku dulu ada RPUL. Apa tuh? Rangkuman pengetahuan umum lengkap ya. Jadi aku dulu kan nggak ada yang kayak gini-gini ya. Google gitu. Jadi bukanya RPUL. Ini ketahuan di generasi Gen Z, milenial ya sama generasi sepuh senior. Sampun sepuh. Oke, kita mulai. Nama Kebayoran itu diambil dari bahasa. Waduh, bahasa apa ya? Kalau diambil dari bahasa apa? Tapi aku tahu sejarahnya, Mbak. Gimana? Kebayoran itu kalau bahasanya apa aku nggak tahu itu bahasa apa. Cuman mungkin bahasa Betawi ya dugaanku ya. Tapi Kebayoran itu asal sejarah katanya itu dari kayu bayur kalau nggak salah. Jadi itu Kebayoran itu dulu
Dulu kan Kebayoran kan pinggir kota sebenarnya ya. Jadi di situ adalah tempat untuk ngepul, namanya tuh dulu pohon atau kayu bayur. Jadi makanya namanya Kebayoran akhirnya jadinya. Begitu. Karena pinggir kota dulu masih kayak hutan-hutan. Akhirnya itu tempat untuk ngepul kayu bayur itu. Tapi kalau katanya mungkin nggak tahu tuh kata Betawi atau apa tuh. Mungkin Betawi kalau coba kalian tulis di kolom komentar dia benar atau salah ya. Kalau salah mohon maaf ya, jangan di cancel kita. Mohon maaf. jangan di cancel untuk memilih nomor 7 ya. Iya. Kalau salah tulis di kolom komentar. Tapi kita ya. bisa cerita sejarahnya. Oh iya. Karena kebetulan lahir besar di Kebayoran Baru, orang tua juga lahir besar di Kebayoran Baru. Jadi betul-betul ya kurang lebih kita warga asli Kebayoran Baru deh, walaupun nggak tahu. Gitu. Dari bahasa apa ya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Iya. Kedua, tempat bersejarah di Kebayoran Lama. Apa tuh? Waduh, tempat bersejarah nih kayak gedung atau apa ya? Karena, kalau tempat bersejarah, Pasar Kebayoran Lama itu juga salah satu tempat yang udah lawas. Cuman bisa dibilang ini nggak tuh, tempat bersejarah nggak? Karena Kebayoran Lama itu dan juga ada stasiun Kebayoran Lama itu juga jadi salah satu tempat hub atau pusat ekonomi pertama di daerah Kebayoran itu sendiri, Mbak. Jadi bener-bener perkembangan dari wilayah Kebayoran itu titik utamanya itu gara-gara pusat ekonomi di Pasar Kebayoran Lama gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara gedung bersejarah, tempat bersejarah ya. Tapi itu jadi boleh masuk ya berarti bisa masuk ya itu berarti ya. Pasar dan apa tadi? Pasar dan stasiun Kebayoran Lama. Karena itu dulu jalur utamanya itu dulu untuk bisa transport bahan pokok, sembako dan segala macam, sehingga itu betul-betul titik epicentrum dari pembangunan dari wilayah Kebayoran. Itu sih. Kalau nggak salah ya, balik lagi coba dicek. tolong komen ya. Ini sok tahu aja nih kita nih. Bener atau salah? Oke. Tempat hits apa yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru? Tadi kita ngomong Kebayoran Lama, sekarang di Kebayoran Baru. Tempat hits apa? Tempat hits ya. Kalau yang baru ini baru mungkin baru buka berapa bulan lalu mungkin ya. Ada di Jalan Bumi itu namanya Pakubuwono Compound kalau nggak salah. Jadi itu ada satu tempat, memang tempat nongkrong gitu, karena kan Jakarta Selatan identiknya dengan tempat nongkrong. Betul. Jadi tempat nongkrong yang open space gitu, banyak tanaman-tanaman nih, hijau-hijau ya, pokoknya edgy banget deh dan bener-bener cultured banget deh. Di situ ada coffee shopnya, ada tamannya, orang bisa bawa hewan peliharaan. Jadi itu boleh tuh untuk dicek tuh kalau tempat nongkrong baru itu tuh Pakubuwono Compound kalau nggak salah namanya. Itu ada di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru di Jalan Bumi. Oke. Jadi karena memang di Jakarta Selatan itu kan banyak banget ya tempat nongkrong ya. Tapi ini rekomendasi dari caleg kita ya. Karena itu tempat paling baru. Tempat paling baru dan kalau nggak salah itu karena open space tadi ya. Open space, jadi konsepnya hijau-hijau gitu, banyak tanamannya, ini asik deh, terus arsitektur gedungnya juga asik. Oke. Karena itu kita tahu karena biasanya kalau situ lagi macet-macetnya. Jadi kalau di Jakarta Selatan kalau tempat lagi macet-macetnya berarti tempat lagi hits-hitsnya tuh biasanya. Gitu ya. Itu salah satu patokannya. Iya. Oke. Terus berapa kelurahan yang ada di Kecamatan Pesanggerahan? Gampang banget ya. Ini kebetulan nih, mohon maaf nih. Aduh. Ini ntar kalau salah ntar dibilang OKK Gadungan. Tapi dia OKK ya. Di Partai Golkar di Jakarta Selatan. Gimana? Kalau ini Kecamatan Pesanggerahan ya? Iya, Kecamatan Pesanggerahan tuh ada 5 kelurahan. Kelurahan Pesanggerahan, Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulu Jami dan Bintaro. Itu udah ditembus semua belum? Udah, tapi saksinya belum lengkap, jadi nanti tetap mencari petugas partai itu pasti akan mencari saksi ya. Jadi kalau ada mau saksi Partai Golkar di Jakarta Selatan boleh juga loh. Iya. Bisa hubungin ya Instagram ya. Boleh dong, boleh banget. Kalau lagi turun dapil dikasih tahu nggak sih itu? Ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Ada biasanya nomor telepon dan juga ya Instagram biasa. Jadi open nih. Open, yes open. Pasti dibalas nggak? Iya dibalas dong. Kadang-kadang kan suka nggak dibalas ya. Apalagi kalau misalnya ke Instagram pasti kita bantu repost juga dan kita ini juga. Karena banyak kan juga itu kan balik lagi tadi kalau ibu-ibu foto terus pada ngepost itu pasti kita repost juga kok. Oh iya. Iya. Yang disukai oleh ibu-ibu. Oke, terima kasih Mas Anggo atas kesempatan ini. Kayaknya hujan terima kasih banyak. Hujan ya. Pas banget. Berarti rezekinya mudah-mudahan diperlancar lagi tahun 2024 ini.
Amin, Kita amin, semua ya. amin. Amin. Terima kasih Mas Anggo atas Terima kasih kesempatannya. banyak. Terima kasih Makasih sudah banyak. hadir di kantor sederhana kami Yes. di daerah Jakarta Timur ya, jauh-jauh dari Jakarta Selatan. Nggak jauh sih ya. Oh, selatan enggak kan. jauh lah. Kita yang merasa beruntung banget bisa diundang ke studio Kabar Golkar yang terhormat ini. Udah sangat nasional ini. Oh iya ya, oke. Kalau kalian ada waktu boleh ya dilihat ini banyak Yes. banget ya. Apa namanya ini? Ornamen yang ada di props-propsnya ini. Keren. Jadi sobat Kagol yang lagi nyalek ya, kader muda aja ya yang bisa kita fasilitasi. Biar asik-asik gitu ya. Yes. Yang dari seluruh Indonesia ya, untuk kader muda Partai Golkar yang lagi nyalek 2024 boleh loh nanti hubungin ke admin kita sehingga kita bisa podcast bareng untuk sobat Kagol bisa mengenal lebih dalam dari caleg-calegnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau kita ada salah-salah. Selamat tadi podcast ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan tetap semangat. Thank you, Kagol Terima semuanya. kasih. Bye.